kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Inilah Tuhan, kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, hanya Kau menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, Tuhan, di dalam hidupku. Oh, ku perlukan hanya Engkau saja. Oh, jangan pernah tinggalkan aku, Yesus, karena aku perlukan Engkau di dalam hidup ini. Oh, ku perlukan Engkau, pegang tanganku, Tuhan, menyertai tiap langkah hidupku. Ku mau berjalan hanya bersamamu. Oh, ku tahu ku tak mampu jalan sendirian. Kaulah segalanya, Bapa.
Engkau yang ku perlukan di dalam hidupku. Oh, pegang tangan ini, Yesus, Yesus Tuhan. Ku akui ku perlukan Engkau, Yesus. Oh, terima kasih Kau tak tinggalkanku sendirian Tuhan, karena Kau segalanya yang ku perlu, dan ku mau nyatakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Oh, Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya, oh Tuhan, di dalam hidupku, Yesus. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Oh, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya, oh di hatiku Tuhan, di hatiku. Kaulah segalanya, oh di hatiku Bapa, di hatiku. Kaulah segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sahabat terkasih dimanapun Anda berada. God is good all the time, and all the time God is good. Jumpa kembali dengan saya di waktu yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, early morning, di pagi-pagi benar, saya dan saudara tentunya sudah siapkan hati untuk mendengar suara kebenaran, dan saudara memuji Tuhan. Sebelum segala sesuatu, saya dan saudara kerjakan di pagi ini. Are you ready, guys? Yes, I'm ready, and you are ready too. Oke? Sahabat terkasih, siap?
Untuk mendengar, ya siapkan Holy Bible ya, ambil Alkitab, sama-sama kita akan baca, merenungkan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan yang menuntun sepanjang hari ini dan hari esok. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kembali kami ada di pagi-pagi benar. Bapa, Engkau diutamakan, Engkau didahulukan, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Hati kami siap di pagi hari yang luar biasa untuk belajar tentang Engkau. Hamba-Mu diizinkan untuk menyampaikan suara kebenaran. Hamba-Mu juga terus belajar tentang Engkau lewat firman yang Kau tulis, lewat firman yang Roh Kudus tuntun. Urapi kami semua, kami terus belajar. Dan kami percaya firman yang hidup, dimeteraikan, jadi nyata, tinggal tetap, berdampak, berbuah, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semua. Kami siap mendengar, hamba-Mu siap memperkatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, ya, kita akan sama-sama baca pada pagi yang luar biasa ini Injil Matius 15 ayat 8. Sama-sama kita buka. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, sebelum masuk di ayat berikut, saya memberi tema hari ini attitude and behavior. Ya, artinya apa arti sikap dan perilaku? Ya, saya dan saudara belajar hari ini tentang sikap dan perilaku. Tadi Injil Matius menulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya percaya itu jangan terjadi atas orang percaya, amin. Kita akan masuk baca kembali 1 Samuel 16 ayat 6-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, segala sesuatu dimulai dari hati. Firman Tuhan menulis, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, segala sesuatu berasal dari hati. Amsal menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ya, segala sesuatu dimulai dari hati. Tetapi banyak orang berfokus pada apa? Pada perilaku. Tetapi Tuhan terlebih dahulu melihat sikap hati. Atau saya sebut respon hati. Ketika saudara melihat sesuatu, membaca sesuatu, mendengar sesuatu, respon hati saya dan saudara itu menentukan apa tindakan yang saya dan saudara ambil ke depan. Segala sesuatu dimulai dari respon hati yang benar. Ya. Kadang seseorang itu bisa apa, sahabat terkasih, kadang saya dan saudara itu bisa tersenyum, tetapi apa? Menyimpan kepahitan, luka batin yang bertahun-tahun belum terobati. Padahal saudara mudah, saudara membaca firman Tuhan, melakukan, luka itu bisa terobati. Tetapi saudara simpan, ya, dan itu yang menimbulkan sakit jasmani. Atau saudara memberi persembahan, tetapi dengan apa? Terpaksa, ya. Mari saudara belajar untuk memberkati apapun dan siapapun dengan cheerful giver, dengan penuh sukacita. Atau yang ketiga, saudara melayani tetapi berharap apa? Saudara dipuji. Ketika saudara ada di altar, di mesbah Tuhan, saudara diberikan kapasitas, potensi, karunia ilahi oleh Bapa di sorga. Tapi yang saudara lakukan apa? Berharap saudara dipuji, diangkat sedemikian tinggi. Mari, 3 hal ini saudara jangan saya dan saudara kerjakan. Amin. Perilakunya terlihat baik, tetapi sikap hatinya belum tentu benar.
biar itu tidak terjadi atas saya dan saudara. Amin. Mari hari ini saya dan saudara belajar apa sih bedanya sikap dan perilaku. Kalau sikap itu berasal dari hati, tetapi perilaku itu berasal dari tindakan. Ya, sikap tidak selalu terlihat, tetapi perilaku, ya, apa yang saya dan saudara kerjakan, bertindak, ya, itu mudah sekali terlihat. Karena perilaku saudara sudah kerjakan. Kemudian sikap itu menjadi akar karena belum nampak. Tetapi perilaku yang saya dan saudara lakukan akan menjadi buah. Contoh, misalnya saudara menanam kebaikan, ya, tersembunyi. Hanya saya dan saudara dan Bapa di sorga tahu apa yang saudara lakukan. Saudara menolong orang dengan sukacita, cheerful giver, dengan ketulusan hati. Maka dalam perilaku itu akan menjadi sebuah buah. Nampak dari apa sikap hati yang saudara lakukan. Dan buah itu tentunya akan terlihat. Apakah buahnya manis atau pahit. Nah, sikap itu menentukan motivasi. Nah, segala sesuatu dimulai dari sikap hati akan menentukan motivasi saya dan saudara. Tetapi perilaku akan menentukan manifestasi, ya, dari motivasi itu. Pasti akan terlihat jelas. Dan yang terakhir, sikap itu dibentuk oleh nilai keyakinan. Saudara, nilai keyakinan itu akan dibentuk, ya saudara, dari sikap. Tetapi perilaku dibentuk oleh keputusan dan kebiasaan. Jadi perilaku saya dan saudara itu, ya, akan dibentuk oleh keputusan, respon hati yang saya dan saudara ambil. Kemudian menjadi sebuah habit. Nah, semua itu tergantung saya dan saudara mengambil dan membawa sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan bertindak miliki perilaku yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan tulis. Saya percaya sahabat terkasih hari ini di pagi-pagi benar, sikap hati dan perilaku saya dan saudara harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara sudah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara ambil sikap hati untuk mendengar, memberi waktu buat Tuhan, maka saya percaya perilaku saya dan saudara sepanjang hari ini, ya, attitude saya dan saudara tentunya mempermuliakan Tuhan. Amin. Karena saudara sudah mengambil sikap hati duduk mendengar suara kebenaran. Jadi apa bedanya sikap dan perilaku? Kalau sikap bedanya yaitu bawaan sejak lahir, ya, yang disebut dengan temperamen, ya, atau bibit, ya. Seperti misalnya saudara semua tahu dan semua pasti lakukan, ya. Kalau saudara memperkenalkan misalnya saudara mau masuk atau menerima menantu, saudara akan melihat bibit bobot bebet. Benar enggak? Iya, itu kata dunia. Tetapi harus dilihat juga bibit, ya. Itu bawaan sejak lahir kalau sikap, ya, temperamen. Kemudian sikap itu apa? Dibentuk sejak lahir yaitu melalui apa? Lingkungan. Keluarga, segala sesuatu dimulai dari small family, ya, dari keluarga. Baik, kita akan baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, firman Tuhan, ya dan amin. Dengan siapa engkau bergaul, itu akan menentukan kebiasaanmu. Kalau engkau tiap hari duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip, atau kepo, ya, selalu senang sekali cari tahu tentang keburukan orang lain, ya, maka perilaku itu menjadi habit. Saudara kumpul dengan siapa saja, saudara pasti, ya, speak negatif, ya, talk about other people, ya, berbicara tentang orang lain. Bukan kebaikan yang saudara bicarakan, tapi keburukan. Padahal saya dan saudara pun perlu dikoreksi, ya. Banyak yang kurang yang Tuhan sudah ampuni. Banyak yang kurang, tapi Alkitab mengajarkan saudara semakin hari semakin baik. Mari Alkitab menulis jangan sesat. Artinya jangan bergaul dengan orang yang tidak hidup dalam kebenaran.
Jangan bergaul dengan orang fasik. Jangan bergaul dengan kumpulan orang-orang yang tiap hari hanya berbicara tentang kesalahan atau kekurangan orang lain. Ya. Baik, sikap itu dipilih lewat keputusan. Ya. Sama-sama kita akan baca Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, firman Tuhan menulis saya dan saudara diperhadapkan dengan dua pilihan, berkat atau kutuk. Tapi segala sesuatu dimulai dari sikap hati. Kalau tiap hari saudara mengeluh, tiap hari saudara perbandingkan hidup saudara dengan orang lain, tiap hari saudara bersungut-sungut, bagaimana hidupmu bisa dipulihkan? Bagaimana tindakanmu bisa jadi tindakan yang diberkati, yang memberkati orang atau berdampak? Di sini diberikan berkat atau kutuk, atau perkataanmu selalu judgment, ya. Maka itu yang terjadi atas hidupmu, yang akan dituai buahnya. Tetapi kalau yang saudara katakan selalu you are blessed, Bapak hari ini engkau sudah punya sikap hati yang benar, ya. Di pagi-pagi benar engkau datang kepada Bapa. Kau punya heart of worship, penyembahan kepada Bapa. Maka perilakumu, perilaku saya dan saudara, sepanjang hari itu dituntun oleh Roh Kudus. Maka saya percaya engkau katakan hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari ini aku diberkati. Hari ini masalahku ada jalan keluar. Hari ini ujianku selesai dengan baik. Maka engkau pasti diberkati. You are blessed. Dari apa yang saya dan saudara pilih, itu menentukan sikap hati yang benar. Amin. Kita baca kembali Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, firman Tuhan dahsyat, ya. Roma menulis saya dan saudara jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Mari berubah oleh pembaruan budimu, ya. Dimulai dari sikap hati yang benar, supaya perilaku saya dan saudara sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Mari lakukan apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentunya tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun. Ya, sikap dikatakan, ya, itu dari lahir atau mengikuti lingkungan keluarga. Tetapi itu bisa berubah jika sikapmu, ya, tidak benar, perilakumu akan jadi benar. Itu bisa dibaharui oleh apa? Oleh firman Tuhan dan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari, apa arti perilaku? Perilaku itu kebiasaan. Itu juga lahir dari attitude, ya, dari karakter, dari cara bersikap. Jadi apa perbedaan sikap dan perilaku? Satu, sikap yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Yes. Injil Lukas 6 ayat 45, sama-sama kita baca. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ya, saya dan saudara belajar tiap hari. Coba saudara uji diri sendiri. Setiap hari saudara memulai bangun pagi sampai menutup hari itu. Coba saudara menulis kira-kira berapa ucapan positif, berapa ucapan berkat, atau ada ucapan kutuk yang saudara ucapkan sepanjang hari itu. Mari belajar. Jika sesuatu yang tidak enak sudah mau keluar, saudara bisa minta firman Tuhan tuntun. Saudara bisa mengatakan, Tuhan, biar sepanjang hari ini aku melakukan hal-hal yang berkenan. Tuhan berjaga, Roh Kudus menjaga hatiku, Roh Kudus menjaga perkataanku. Maka saya percaya dari pagi engkau bangun, siang hari ketika engkau menutup hari itu, you are blessed dari apa yang saudara ucapkan. Amin. Jadi perkataan, tindakan, dan kebiasaan orang berasal dari apa yang ada di dalam hatinya. Sekali lagi, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biar sikap yang benar, ya,
menghasilkan perilaku yang benar. Jadi attitude, behavior kita, saya dan saudara, sesuai dengan apa yang firman Tuhan tulis. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai. Kami belajar hari ini tentang sikap dan perilaku. Biar sikap hati, respon hati yang benar menentukan perilaku kami benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, kami orang-orang yang Kau sudah benarkan, biar kami terus dibaharui pembaharuan budi, dimulai dari perkataan dan dimulai juga dari pergaulan. Biar kami bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan dan kami hidup di jalur Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Urapi kami ya Bapa, biar kami menjaga sikap hati kami yang benar di hadapan-Mu, supaya perilaku kami juga benar seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menjaga hati kami. Roh Kudus, Engkau menuntun perkataan kami hari lepas hari, sehingga apa yang kami perkatakan selalu perkataan berkat, perkataan support, dan perkataan yang berdampak buat sesama. Terima kasih, kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang hidup ini dimateraikan, tinggal tetap dan jadi nyata atas kami semua. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, sikap dan perilaku saya dan saudara terus dituntun oleh Roh Kudus sampai akhir destiny. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.